yang nomor yang kelompok 1 kan, pasar dan kebijakan pertanian judulnya. Tulis tuh. Udah? Kemudian kelompok 2, perdagangan internasional. Ini yang kelompok 2 ini kan 2 kali pertemuan, itu 10 dan ke-11. Jadi 2 kali pertemuan ini sekali dipresentasi sama mahasiswa, sekali lagi nanti saya akan isi sendiri. Kemudian yang ke kelompok 3, sistem agribisnis. Kelompok 3 ya. Sistem agribisnis. Kelompok 4, pembangunan pertanian. Jadi nanti kan 2 hari sebelum hari Senin depan, hari Jumat, itu kalian share bahannya. PowerPoint-nya kirim ke WA saya. Bahan presentasi. Pakai makalah juga, Pak? Iya. Makalah. Makalahnya rame-rame ya, per kelompok. Tapi nanti ada presentasinya dengan PowerPoint. Baik ya, Pak. Jadi PowerPoint itu nanti di-share, bahannya juga di-share online aja boleh juga. Di-share ke saya. Jadi soal ujian kemarin, Andi mana Andi? Soal ujian kemarin udah di ini belum? Soal yang kemarin udah dikirim belum? Fotokopi buku, fotokopi sampai dengan midterm. Nanti midterm sampai dengan final juga saya suruh fotokopi buku ya, tapi nggak saya kasih waktu lama kayak gini. Ini kan cara saya membantu aja. Cara saya membantu supaya teman-teman kalau dia tulis hari-hari saat tulis, jadi nggak copy aja bukunya, kirim, dah aman kan gitu. Tapi kan pasti ada yang nggak tulis nih, tulisannya juga kadang nggak teratur gitu kan, tulis di kertas-kertas. Itu yang tidak kita inginkan. Nanti kalian habis kuliah udah nggak ada manfaat lagi apa-apa. Jadi buku catatan tuh penting, dibuat secara monumental dia. Sampai kapanpun ngajari anak-anak kalian nanti bisa. Makanya saya beri waktu fotokopi. Ada yang belum mencatat, masih ada waktu catat. Nah itu namanya dispensasi. Jangan pula salah dipikirkan. Apa yang saya berikan kemudahan malah dipikirkan kesulitan. Ada tuh anak non-rek tuh, gitu dia. Pikir berat. Berat kali kok. Oh berat kali. Ujian nggak kita kasih. Kita beri nilai hanya untuk mencatat aja. Kalau dia rajin aja belajar, udah A nilainya. Rajin masuk aja udah A nilainya. Salam, panggil lagi ngajar saya. Benar ya? Udah ngajar? Benar. Nah, makanya yang repon 2016 ya, pejum jadi beli Ustaz. Paling rendah long terima 220. 2016. Ya. Oke. Ya. Sampai jualan. Nah, jadi tujuannya adalah untuk membantu sebenarnya. Jadi biar ya kalau ada ikut kuliah, mencatat aja udah dianggap, udah diberi apresiasi gitu kan. Nah, itu luar biasa tuh. Jadi jangan sampai udah begitu juga nilainya masih jelek semua. Kalian kirim terus catatan asal-asalan ke saya, udahlah selamat. Kayak mana jadi? Itu memang udah nggak punya niat kuliahnya gitu.
Itu yang saya lakukan supaya, karena kalau saya buat ujian online, saya kirim ke situs soal, saya sama aja. Bahkan lebih konyol lagi nanti. Kerja bareng-bareng, cuma beberapa soal aja. Sementara mata pelajaran yang saya berikan tuh sama sekali nggak kebaca gitu loh. Tapi kalau udah dicatat lagi pakai tangan, disalin lagi, nah itu udah minimal udah terulang kembali gitu. Jadi itu tujuannya saya buat pengganti midterm kemarin, karena kalau kecuali kita datang ke sana langsung, nanti baru bisa saya bertemu, baru bisa final lah insya Allah. Mudah-mudahan saya upayakan kita bertemu lagi nanti. Kapan final? Udah dikabari belum? Belum Pak, mungkin akhir bulan 12. Akhir bulan 12 ya. Kita masih ada beberapa minggu untuk menyelesaikan, 4 minggu lagi bisa lah untuk menyelesaikan kuliah kita. Jadi memang bentuknya presentasi, tapi nanti kita pertajam dengan penjelasan-penjelasan sehingga teman-teman punya catatan juga gitu loh. Kalau nggak ada catatan susah juga belajar terlalu luas nanti. Tapi sekarang belajar buat aja supaya lahir dari kalian untuk kalian gitu. Setengah semester saya sudah mengantar gitu, mengantar, menyuguhkan, dan setengah semester lagi kita diskusi, kalian presentasi, kita akan bahas sama-sama kemudian. Gitu ya. Jadi hari ini fokus cuma ingin membagi ini aja, membagi kelompok aja. Mulai Senin depan kita presentasi, kalau bisa kalau sempat 2 mata kuliah bagus, dua pokok bahasan bagus, tapi kayaknya nggak sampai, nggak bisa, nggak cukup waktu kita, karena waktu kita kan terbatas. Nanti kita lihat kalau akhir-akhir nanti udah misalnya mepet waktunya, baru kita gabung nanti pembahasannya. Begitu Andi ya. Kenapa lambat gabung Andi? Kenapa lambat kali gabung? Mana ada? Kalau capek saya Andi mana, Andi mana? Kan nampak wajahnya kalau ada situ. Mau jam 9 belum ada lagi Andi ya. Fajar mana Fajar? Mukanya mana? Rizky, Mustafa, Rahmatillah. Yang laki-laki, coba foto dulu Fajar, Andi. Siapa Abah Andi? Biar gagah-gagah nih. Ya. Andi. Aman? Ya, oke, kita penting udah foto-foto ya. Jadi semuanya yang hadir ini, berapa orang yang belum hadir nih Andi? Di antara kawan-kawan? Nomor yang belum hadir ya? 12 orang ya? Baru 12, kita semua 18. Oke. Mustafa sama Yusriko jangan keluar screen dulu.
Kalau keluar screen izin ya. Mustafa mana Mustafa? Nah, Ya, jadi Pak. kita ya jangan keluar screen dulu ya. Kalau keluar screen izin dulu. Bilang kalau keluar, jangan tiba-tiba hilang. Kita kan 4 kelompok. Kelompok pertama tadi udah saya bagi pasar dan kebijakan pertanian. Itu ruang lingkup pasar dan kebijakan pertanian. Yang pertama sifat dan bentuk pasar. Jadi kalian jelaskan bentuk-bentuk pasar dulu. Kemudian nanti sifat-sifat dari pasar-pasar itu. Kemudian struktur pasar setiap tingkatan pemasaran dikaitkan dengan penentuan harga. Dan ada struktur pasar dan di setiap pasar itu ada strukturnya dan nanti coba kaitkan bagaimana dengan mekanisme penentuan harga di dalam pasar itu. Kan ada pasar monopoli, ada pasar oligopoli, macam-macam tuh. Ada pasar persaingan sempurna, macam-macam lah. Tapi nanti ada pembahasan khusus, tapi lihat struktur pasarnya kaitkan dengan penentuan harga. Bagaimana mekanisme penentuan harga dalam pasar itu? Tuh, yang kelompok 1 ya, yang kelompok 1. Kemudian ada kebijakan pemasaran. Ada kebijakan pemasaran yang ada, kebijakan ini biasanya lebih ke regulasi ya, lebih ke aturan-aturan yang dibuat oleh lembaga-lembaga resmi pemerintah atau lembaga lainnya, atau lembaga dunia. Nah itu nanti bisa dibahas di situ. Jadi istilahnya bentuk pasar ini nanti akan tergambar jelas di kita. Oh, di dalam perekonomian tuh ada pasarnya ini begini gitu loh. Pasar terutama produk-produk pertanian. Dengan tahu pasar, struktur pasar, mekanisme harga, maka akan memudahkan bagi kita untuk menjelaskan kepada petani bagaimana kita akan menjual produk-produk atau memasarkan produk-produk itu sendiri. Fajar Abdullah kemana? Kenapa Fajar hilang begitu ya? Itu untuk kelompok 1 ya. Iya, Pak. Kelompok 2, perdagangan internasional. Kelompok 2 siapa aja orangnya? Jadi kelompok 1 siapa aja orangnya? Boleh dipanggil biar tahu kita berapa orang yang hadir untuk kelompok 1 di sini. Untuk kelompok pertama ada Ya. Namanya Hasri Raihan, Suci Humaira, Mustafa Kamal, Fajar Abdullah, dan Noratu Maula, Pak. Nama kami. Oke. Berarti banyak yang hadir kan? Kelompok 1 hadir semua ya? Hadir, Pak. Hadir. Fajar, Suci, Asti, Mola, Kamal. Amal. Ada semua ya? Ada, Pak. Ya, kelompok 1 ada semua. Jadi nanti untuk membuat makalahnya kalian kolaborasi. Jangan satu orang yang buat. Biasa kayak gitu satu orang yang buat nanti. Ini untuk presentasi nanti saya tentukan siapa. Jadi semuanya harus belajar PowerPoint. Jangan lupa mati ini. Nanti yang presentasi siapa yang saya tunjuk di antara kelompok itu. Supaya nilainya bagus. Jadi semuanya harus belajar presentasi. Jangan satu orang aja belajar, yang lain nggak belajar. Nanti ketika saya tunjuk nggak bisa, udah nggak ada nilai.
Jadi jangan ditunjuk yang lain baru bisa. Bisa gitu. Kalian tuh belajar. Oke, kemudian kelompok 2 coba sebutkan siapa aja orangnya. Ada berapa orang yang hadir kelompok 2? Kelompok 1. Ada 4, Ada Pak. 4, Nur Pak. Hayati, Novan, Rafli, sama Dahliana. Coba ulang. Nur Hayati, Ada dia. ada. Ada. Oke, lanjut. Novan Dermawan, Itu nggak ada ya. Lanjut. Muhammad Rafli, Nggak ada. Lanjut. Dahliana, Pak. Bilang Dahliana hadir. Hadir. Nah, gitu. Berarti 2 orang yang hadir ya. Nah, 2 Ya, orang. Pak. Kalian siap-siap tuh. Kalau yang nggak hadir nanti kadang agak malas sedikit tuh buahnya. Pokoknya harus maksimalkan bertemu. Dan perlu hari ini buat terus. Oke, kemudian kelompok 3. Kalau kelompok 2 dulu ya, kelompok 2. Iya, Pak. Ini perdagangan internasional ini sebenarnya ada 2 kali pertemuan. Nanti kalau sekali saya akan bahas sisanya. Nah, pertama arti dan fungsi dari perdagangan internasional. Nanti kalian tahu apa sih perdagangan internasional itu? Khususnya nanti sektor pertanian. Kan udah biasa tuh di Aceh Utara tuh ngekspor dulu di IDI ekspor dua produk yang paling terkenal. Pernah dengar? IDI. Kagak ketemu semester le. Dulu tahun 90-an yang paling terkenal di IDI ekspor adalah buah kuyun. Buah kuyun sama arang. Arang tempurung kelapa. Jadi itu bisa juga merupakan derivatif ya, turunan dari produk pertanian, yaitu pohon kelapa yang dibakar, jadikan arang itu dikirim ke Malaysia. Yang paling terkenal lagi di wilayah lain adalah kopi di Gayo. Apalagi yang terkena ekspor pertanian Indonesia, apalagi ekspor Aceh. Coklat di mana? Di PD, Pak. Di PD, kemudian pala di Aceh Selatan. Mbak Pala. Jadi itu kenapa yang lain tidak menghormati yang saya sampaikan untuk tampil di layar screen? Ya, tapi dulu Kalau kalian nggak tampil di screen, nanti kalian ngomong-ngomong sendiri, nggak tahu kalian tuh. Saya lagi ngomong, nanti saya suruh ngomong, nggak mau ngomong. Jadi perdagangan internasional tuh arti perdagangan internasional apa, nanti fungsinya bagaimana terhadap perekonomian kita, terhadap masyarakat kita. Nah, itu nanti akan terlihat di dalam pembahasannya. Kemudian perdagangan internasional dan perdagangan antar pulau. Jadi ada juga selain perdagangan internasional mancanegara, ada perdagangan antar pulau. Kemudian keuntungan absolut dan komparatif. Jadi nanti ada keuntungan absolut, apa yang maksud keuntungan absolut, dan apa keuntungan komparatif. Nah, itu nanti akan dibahas juga. Ini karena 4 orang nih, ada 5 orang, jadi nanti bisa dibahas masing-masing orang mencari bahan satu bidang ini. Kemudian nanti dibuat PowerPoint dan belajar sama-sama bagaimana mempresentasikan, bagaimana menyampaikan. Nanti yang presentasi saya tunjuk siapa orangnya. Terus dampak dan kebijakan perdagangan internasional. Jadi apa dampaknya perdagangan internasional itu untuk perekonomian kita? Kenapa perlu ada perdagangan internasional? Ada istilah tarif, ada istilah kuota, ada istilah trade, free trade atau pasar bebas. Kemudian
Ada pasar domestik dan kemudian dampaknya terhadap pasar domestik dari komoditas pertanian. Nah, jadi dengan ada tarif, kuota, ada free trade, apa dampaknya terhadap pasar domestik ya. Pasar domestik lawan dari pasar internasional. Nah, kemudian ada membahas perjanjian dan kerjasama internasional dalam hasil-hasil pertanian. Nah, itu juga nanti dikupas sedikit bagaimana perjanjian dan draft kerjasama internasional. Kalian bisa lihat di internet, semuanya ada bahannya tuh. Cari bahan mudah aja, tinggal mau aja. Kemudian kelompok 3. Kelompok 3 siapa aja orangnya tadi? Kelompok 2 namanya hadir. Untuk kelompok 3, Putri Diana, Iklimah Khairunisa. Hadir, coba bilang hadir kalau ada. Putri Diana hadir. Ya. Iklimah Khairunisa Hadir. Nah, Rifki Mufti, nggak ada. Muhammad Andi Syahputra, Maulina Fitri, Paulina ada? Nggak ada ya? belum ada Pak. Ya. Oke, kelompok ini nanti akan membahas sistem agribisnis. Ini menceritakan tentang bagaimana produk pertanian ini dari produk biasa tradisional menjadi sebuah entitas bisnis. Jadi ada sistem dan prosesnya yang mengarah ke sana, sehingga tujuan dari sistem agribisnis ini dibuat adalah untuk meningkatkan value added. Meningkatkan value added kepada sektor pertanian atau hasil pertanian petani. Hasil kerja petani ini harus memiliki tingkat nilai tambah yang lebih tinggi dari yang biasa. Jadi dengan sistem agribisnis nanti akan membawa, tujuannya adalah satu, untuk membawa petani menjadi sejahtera. Jadi nanti dikupas, cari bahannya. Cuma nih bahannya nggak apa, item-item tidak terlalu banyak memang di sini, satu item, tapi nanti kalian bisa menggali lebih bagus lagi. Apalagi di situ ada yang aktif dua, Suci sama Andi. Putri ya, Putri sama Andi, Putri Diana sama Andi itu satu kelompok. Sebenarnya kalian mencar itu seharusnya. Nanti kelompok lain nggak semuanya aktif. Kemudian kelompok 4 coba dibaca. Kelompok 4, Ya kan? Amma Yusrikun Ya. hadir, Oke. Salmina, Salmina nggak ada. Salmina izin Pak. Kenapa izin? Tadi katanya ada lagi banyak kerjaan Pak. Oh, kerjaan apa dia? Ikut kostum. Oh, suruh jahit baju saya Satan deh. Nanti akan dikondisikan Pak. Kondisikan. Salmina, Rahmatillah, Tadi ada Rahmatillah. Bilang hadir, bilang. Hadir. Gitu. Biar nama juga anda dengar su. yang terakhir Rizky Maulana Pak. Hadir. Nah, ya Rizky. Yang ada hadir juga, nanti jauh.
Kadang tiba-tiba menghilang. Oke, baik. Kemudian yang kelompok 4 ini itu nanti cari bahan terkait dengan pembangunan pertanian. Ya, Rizky ya. Ya Pak, siap. Siapa ketua kelompoknya, Rizky? Rahmat. Kok nama apa Rahmatillah? Oh, Rahmatillah nggak mau dia. Orang berebut jadi ketua kelompok. Ini udah diangkat sama Rizky, nggak mau. Nanti angkat ketua kelompok 1 orang supaya mudah komunikasi. Kalau bagus, kalau kelompoknya kan dapat nilai lebih bagus. Salmina aja Pak. Ya, kemudian yang akan dibahas dalam pembangunan pertanian ini nanti adalah kebijakan-kebijakan pembangunan pertanian. Ini menyangkut kalau kebijakan tuh lebih ke regulasi ya, aturan. Jadi nanti aturan-aturan apa yang mengatur pembangunan pertanian. Supaya kalian bisa lihat bagaimana peran pemerintah terhadap memberdayakan petani. Apa-apa aja yang sudah dilakukan. Undang-undang apa, aturan-aturan apa yang pernah dibuat untuk memberikan kesejahteraan kepada petani dan untuk membuat sektor pertanian ini tidak terkendala dengan apapun, mulai dari proses produksi, persiapan lahan, proses produksi sampai dengan pasca panen dan proses pemasaran itu tidak terkendala dengan sesuatu apapun. Itu dipastikan dan dicari aturan-aturan internalnya. Kita harus cari ini karena ini kan apa istilahnya, bisa di Aceh, bisa di nasional gitu. Kalau bisa kalian tampil dua kebijakan itu bagus. Kemudian program-program pertanian yang akan dilaksanakan dan sudah dilaksanakan. Apa saja program yang sedang di-launching sekarang untuk sektor pertanian? Minimal setelah pelajaran ini kalian ketemu dengan petani bisa cerita, nek, makcik, ini lagi ada program ini nih. Padahal waktu cari di internet untuk tugas kuliah, tapi dengan kita tahu itu kita sudah bisa berbagi kepada petani. Senanglah dia. Oh cucu, oh adik, dari mana tahu? Dari kuliah. Nah kan naik sedikit. Kuliah di mana? Di ekonomi. Kok ada pertaniannya? Ya ekonomi pertanian. Oh iya mantap. Jadi itu ada nilai plus kita kepada masyarakat. Kemudian evaluasi dari kebijakan dan program. Nah nanti kalian kritisi itu. Coba lihat, tercapai apa enggak program tuh? Berjalan enggak? Terutama di kampung-kampung kalian tuh masing-masing. Ada enggak berjalan? Nah kalau enggak berjalan, apa kira-kira upayanya dan sebagainya. Terus yang berikutnya adalah perbandingan pembangunan pertanian dengan negara lain. Jadi sekilas nanti lihat negara mana yang maju pertaniannya. Coba jawab siapa? Sekarang negara mana yang maju pertaniannya? Ada yang tahu? Canda lo. Thailand ya Pak. Ya, Rizky sekali jawab mantap ya. Sekali aja jawabnya. Jadi Thailand, sekarang kalau kalian ke Banda Aceh beli kurma ajwa. Kurma ajwa yang kurma Nabi itu, yang harganya 450.000 per kilo. Itu saya ke Saudi Store di Banda Aceh kemarin cari kurma. Saya tanya, ini kurma ajwa ini asli dari Madinah? Bukan katanya. Dari mana? Dari Thailand. Kurma ajwa dari Thailand. Kualitasnya, buahnya lebih besar-besar lagi daripada di Arab Saudi. Jadi itu keunggulan daripada negara Thailand mengembangkan pertaniannya. Kurma aja yang hidupnya biasanya di Timur Tengah, dia bisa buat secara komersil di Thailand. Nah ini sesuatu.
Pembandingan ini sesuatu banget untuk menjadi contoh bagi kita. Jadi kalau selama ini nggak terfikirkan, insya Allah mereka sudah buat, sudah pikirkan dan sudah laksanakan. Kita tinggal jalankan aja. Nah, mudah-mudahan ini bermanfaat buat kita juga ke depan. Ini kan ada yang petani nggak di sini? Ada yang ke sawah nggak? Mama, Oh, mama ilahnya anu aja. Mama katuha jauh ulang loh. Ya maksudnya lahan mama kan. Daliana kan sesekali bantu juga kan? Ya, Saya kemukoh kayak Pak dah bantu Pak. udah kemukoh kan? Anak-anak Kan nanti Pak. Kan aku baca. nah belukat, nawu. Jamu nak cemela, je nak cemela ni. Sebagian Pak mentang lagian Pak. Sebagian Jina pakai mesin mandum, Pak. Ya, nak cemela dapat kan kagli dia nak antam li. Nali ke Pak. Nyobe badan si Rizki bagah lu cemela. Lega balik habis ianya anak balik. Gon. Tapi sekarang kita semuanya pakai, dulu kan pakai perontok padi, sekarang sudah pakai combine. Sudah pakai combine, mulai dari potong, tinggal tampung biji padi. Hasil panen di belakang langsung masuk ke dalam goni-goni, dijahit, diikat, lalu di batang-batangnya itu langsung disebarkan lagi oleh mesin itu di dalam lahan, sehingga membusuk dalam lahan menjadi pupuk nantinya. Bagus pola itu semuanya. Cuma nanti kita coba kaji pembangunan pertanian ini yang sudah dilakukan oleh pemerintah ini, coba kritisi gitu. Coba bandingkan dengan negara lain. Misalnya Thailand, contohnya itu dari mana mereka memulai sampai mereka bisa seperti itu. Nah itu bisa kalian tampilkan dalam presentasi yang itu sangat bagus. Pasti sangat unggul kalau itu bisa ditampilkan. Sehingga kita bisa dapat gambaran, oh Thailand bisa maju seperti itu Pak, dimulai dari apa gitu. Mungkin kita bisa contohin nanti. Negara kita juga bisa contoh gitu. Nah itu yang bisa saya sampaikan di pertemuan ini. Jadi untuk membagi kelompok dan membagi materi, kalau bisa sih satu kali pertemuan nanti satu bahasan, dan kalau ada pertemuan minggu berikutnya nanti saya yang pertajam. Tapi kalau misalnya nggak ada waktu lagi, kita lihat nanti tanya midterm kapan ya dia. Dan ditanya kapan midterm, jadi kapan final ya, kapan final. Jadi kita tahu berapa kali lagi kita sebelum final bisa bertemu. Itu nanti yang perluan dipastikan sebentar. Sampaikan ke saya nanti. Jadi biar kita tahu ini ada yang perlu kita tampil 2 kali sehari atau enggak gitu. 2 kelompok 1 hari atau cukup satu kelompok. Kalau cukup waktu kita 1 kelompok aja. Oke, ada pertanyaan? Cukup jelas? sudah jelas Pak. Ya, jadi yang presentasi nanti saya yang tunjuk ya. Ya Pak. Iya, Ya, jadi semuanya harus belajar bahan untuk presentasi itu. Oke, sekarang Andi, ada tambahan orang dari kita foto tadi. Kalau ada tambahan di foto lagi. Kalau Ada Molina, Pak. ada, foto lagi. Ada nih. Ya, foto lagi biar semua nampak. 1, 2 Andi ya. Apa nih si Mustafa nih? Kamal. Selalu nampaknya cuma rambut. Oke?
Baik. Nah, terima kasih ya pertemuan hari ini nggak banyak membahas itu, membagi ini aja dengan jelas. Andi, itu tugas itu gimana, Andi? Ya, ada kendala. Ya. Udah dikumpul semua. Iya Pak, mau rencana. Ya, hari ini dikumpul terakhir saya terima, besok dikirim ya. Perintah. Kalau bisa dikirim sekalian, kalau enggak suruh kirim masing-masing juga nggak apa-apa. Enggak, hard copy aja, nggak usah di soft copy ini. Karena nggak usah, udah di scan belum kan? Tapi ada tim, Pak. Nggak usah, ngapain di scan? Karena saya butuh ini, mau lihat tulisannya. Nah, kopinya aja. Kayaknya kalau banyak kan, kalau ngumpul semua lebih murah dari mobil kirimnya. Nanti kalau di mobil bisa saya ambil HIS itu kan bilang nanti ini apa, kirim fotokopi bukti kirim, nanti saya ambil di mobil aja. Karena kan banyak itu kalau misalnya apa, kalian ikut cuma ini aja, ekonomi pertanian aja ya, dengan saya ya. Iya, Pak. Nah, jadi nanti tinggal kirim aja. Kayaknya kalau rame-rame itu kan agak banyak, kalau dikiloin agak mahal, tapi kalau kirim dengan mobil, kalau ini sama dia paling 25.000. Dia bilang buku. Nah, jadi kalau sudah selesai, kok bisa besok ya saya terima ini bukti pengirimannya besok. Boleh Andi? Nah, karena kalau yang nggak tulis juga udah kita berikan kesempatan begini, jadi nggak usah kita sedih lagi, orang-orang kayak gitu memang udah nasibnya gitu, emang nggak kurang peduli, jadi ya udah kayak mana. Jadi kita tetap kirimkan aja besok tanggal berapa besok, 23 ya? 23 nanti dikonfirmasi ya, kasih tahu kalau udah dikirim, bukti kirimnya kirim ke saya. Nanti mana yang murah aja cari, apa JNE atau mobil. Apa telepon lah. Mobil aja Pak, 30.000 atau 25 kayak Bapak bilang. Biasanya 20. Saya ke bandar kemarin 20.000 Pak. Ya, kalau nggak terlalu banyak Iya. dia sekali ini. Yang nggak datang Andi telepon aja ya. Kasih tahu ya bahwa besok terakhir kirim. Kalau mereka nggak bisa kirim ke Andi suruh kirim sama dia sendiri aja. Tapi tanggal pengirimannya tanggal 23. Oke, terima kasih semuanya. Ada pertanyaan lagi? Nggak ada, Pak. Tidak? Oke, kita bubar ya hari ini. Terima kasih atas perhatiannya semuanya. Semoga sehat. Hadanallahu yakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya izin live ya. Ya Pak. Kah.